Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat krusial, yang sangat disukai, mungkin juga jadi momok yang sangat menakutkan dari beberapa guru, yaitu penelitian tindakan kelas. Apakah Bapak Ibu ingin membuat sebuah penelitian tindakan kelas seperti ini? Yang dilaksanakan dalam pembelajaran tatap muka, atau juga bisa melaksanakan penelitian seperti ini, yaitu penelitian yang dilakukan ketika masa pandemi atau penelitian online. Baik, sekarang kita akan membahas materi kita, yaitu berkaitan dengan materi diklat yang ke-46 dari Samisanov, yaitu menyusun penelitian tindakan kelas. Ini adalah poster dari diklat yang akan kita laksanakan, yaitu diklat 46 Samisanov. Ini adalah profil saya, dan ini adalah beberapa kompetensi keahlian yang saya miliki. Dan penelitian tindakan kelas yang akan saya paparkan nanti merupakan hasil dari inspirasi dan ilmu serta materi dari guru saya, yaitu Ibu Dwi Kristanti, SPD MSI. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan salam hormat kepada Master Dewi atas ilmunya dan inspirasinya sehingga saya bisa menyusun presentasi ini dengan baik. Dan saya juga minta izin untuk menggunakan beberapa materi yang Ibu berikan sehingga dalam pemaparan nanti tidak mengalami kesulitan. Baik, sekarang kita mulai ke tahapan dari tujuan diklat yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu, jika sudah terdaftar dalam diklat penelitian tindakan kelas, nanti setelah mengikuti sesi dalam presentasi ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep penelitian tindakan kelas itu apa, menyusun desain dan rancangan PTK, serta nanti bisa membuat proposal PTK. Ini adalah tahapan dalam pelatihan PTK yang akan kita laksanakan. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat melaksanakan PTK, merefleksi permasalahan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui PTK, kemudian bagaimana sih tahapan-tahapan dalam melaksanakan PTK, dan proses pembuatan proposal PTK. Tentunya ditutup dengan penugasan membuat proposal PTK. Tidak perlu khawatir karena nanti dalam tutorial kali ini kita akan juga membahas contoh langsung dari proposal atau PTK lengkap yang dilaksanakan secara offline maupun online. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Apa itu PTK? Iya, jadi kita mengapa sih kok harus melaksanakan PTK itu ya? Nah, seorang guru kalau memang benar-benar guru, maka Bapak Ibu punya tugas kewajiban utama adalah mengajar anak didiknya. Maka dalam setiap mengajar kita pasti mendapatkan sebuah permasalahan, entah permasalahan dalam pembelajaran, entah permasalahan dalam penggunaan media dan sebagainya. Maka seorang guru harus melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki dari performan atau kinerja dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Mengapa harus PTK? Karena belum banyak penelitian tentang persoalan guru di kelas. Kalau penelitian secara umum itu adalah penelitian biasa, maka penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang khusus, yang khususon untuk kelas dari guru masing-masing. Perbaikan kegiatan pembelajaran. Iya, jadi PTK ini tujuannya adalah untuk membuat guru semakin pede, semakin baik, semakin kompetitif dalam melaksanakan pembelajarannya. Karena hasil refleksi dan hasil dari PTK adalah untuk perbaikan dalam pembelajaran di kelas. Untuk mengembangkan profesi guru yang akan naik pangkat diwajibkan mengumpulkan angka kredit, salah satunya berupa PTK. Iya, karena PTK ini merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat bagi PNS yang tentunya poinnya sangat tinggi. Dari PTK kita juga bisa mengembangkan menulis buku, menulis jurnal, bahkan bisa membuat VCD atau CD tutorial. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana contoh-contohnya. Nah, apa sih pengertian dari PTK itu? Iya, jadi kalau kita bicara tentang penelitian tindakan kelas adalah sebuah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Maka di sini peneliti adalah guru itu sendiri, objeknya adalah siswa dan pembelajaran, serta
skupnya atau ruangnya adalah kelas masing-masing. Jadi penelitian tindakan kelas ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena Bapak Ibu harus bisa mengimplementasikan tindakan beserta variabel yang sudah dirancang untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu, untuk memperbaiki dari proses pembelajaran yang mengalami masalah sebelumnya. Nah, apa konsep dasar dari PTK? Saya mengambil tulisan dari Sanford dan Chemis. Penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi, itu yang harus digarisbawahi, proses investigasi terkendali yang mendaur ulang dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi. Nah, maka di sini utama dalam konsep PTK itu adalah seperti obat bagi seorang yang sakit sehingga dia bisa sehat kembali. Ketika ada permasalahan di dalam kelas, maka seorang guru harus pandai untuk menginvestigasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian dia bisa melakukan sebuah refleksi di dalamnya, menyusun sebuah perencanaan yang dikenal dengan penelitian tindakan kelas. Prinsip dasar dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama jelas, berkelanjutan. PTK adalah suatu upaya yang berkelanjutan secara siklus. Jadi, jika Bapak Ibu melaksanakan PTK, minimal 2 siklus. Kalau hanya 1 siklus itu adalah eksperimen. Kalau kurang dalam 2 siklus, itu namanya eksperimen atau 1 siklus ya. Tapi Bapak Ibu kalau mengalami kendala dalam 2 siklus bisa melanjutkan ke siklus berikutnya. Tapi kalau sampai beberapa siklus tidak menemukan sebuah hasil yang maksimal atau hasil yang dikehendaki, maka harus diganti obatnya. Jadi seperti kalau Bapak Ibu sakit terus dikasih obat A, ternyata nggak sembuh-sembuh, maka jangan dipaksakan menggunakan obat yang sama, tapi harus mengganti obat atau ganti dokter, seperti itu. Nah, prinsip kedua adalah integral. PTK merupakan bagian integral dari pembelajaran. Jangan melaksanakan PTK di luar jam pembelajaran, karena fokus dari PTK adalah perbaikan dalam proses pembelajaran. Maka di sini siswa sebagai subjeknya, guru sebagai pelaksananya, kemudian metode-metode yang digunakan dalam merancang PTK juga harus kredibel dalam meningkatkan perbaikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, prinsip dasar ilmiah. Diagnosis masalah bersandar pada kejadian nyata. Jangan mengada-ngada masalah dalam PTK. Jangan membuat masalah dalam PTK, tapi pastikan fakta, aktual, kenyataan di dalam kelas terjadi masalah, maka kita mencari solusi untuk memperbaikinya. Jangan uji coba. Jangan melaksanakan sebuah metode untuk memperbaiki atau untuk mencari-cari masalah. Tapi masalahnya apa? Carikan solusinya, refleksi, jadikan PTK. Itu adalah prinsip dasar ilmiah. Kemudian motivasi. Untuk memperbaiki kualitas harus tumbuh dari dalam. Jadi pastikan PTK ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi motivasi dalam diri Bapak Ibu untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran, memahami tentang kompetensi diri, kemudian juga meningkatkan prestasi belajar siswa. Lingkup. Prinsip dasar yang kelima adalah lingkup. Masalah tidak dibatasi pada masalah pembelajaran dalam dan di luar kelas. Nah, apa sih tujuan dari PTK? Adapun tujuan PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbaiki pola mengajar guru. Sudah saya jelaskan tadi bahwa setiap guru jika mengalami sebuah kendala dalam menyampaikan materi, baik itu proses pembelajaran menggunakan cara yang berbeda atau metode, kemudian menggunakan media atau mungkin ada permasalahan lainnya, maka sebenarnya PTK ini tujuannya adalah untuk memperbaiki pola mengajar guru. Yang kedua, memperbaiki perilaku peserta didik. Ketika mendapati siswa tidak tuntas dalam permasalahan atau dalam materi tertentu, maka seorang guru harus punya solusi melalui PTK.
maka tujuan yang kedua adalah memperbaiki perilaku peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan dan memperbaiki praktek pembelajaran. Jelas, karena melalui PTK kita merefleksi kesalahan yang pernah kita laksanakan atau kekurangan-kekurangan dan masalah yang terjadi di dalam kelas, sehingga melalui PTK kita punya solusinya dan kita otomatis meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran. Yang keempat adalah mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru. Nah, selain itu, tujuan PTK juga untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Terus, tujuan PTK menumbuh kembangkan budaya meneliti para pendidik agar lebih proaktif mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran. Jadi kalau kita waktu S1 dulu pernah membuat sebuah penelitian namanya skripsi, maka sebagai seorang guru kita sudah punya masalah di depan mata kita, yaitu tentang proses pembelajaran yang kita laksanakan. Maka untuk menumbuh kembangkan budaya meneliti ini, maka PTK adalah salah satunya. Masalah di depan mata, dicarikan solusi untuk memperbaiki diri. Menumbuhkan tujuan yang ketiga, tujuan yang lainnya dari PTK adalah menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas meneliti para pendidik, khususnya dalam mencari solusi masalah-masalah pembelajaran. Melalui metode-metode yang kita pelajari, menggunakan media-media yang kita temukan, menggunakan beberapa cara pendekatan yang kita laksanakan, maka dapat menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas meneliti para pendidik. Sehingga kita tahu teorinya apa, bagaimana cara untuk melaksanakannya atau proses dan langkah-langkahnya, dan selanjutnya kita bisa menerapkan kepada peserta didik yang kita ajar. Meningkatkan kolaborasi antar pendidik dalam memecahkan masalah pembelajaran. Salah satu dalam PTK yang disyaratkan adalah ada yang namanya kolaborator. Di sini guru bisa bekerja sama dengan guru dengan mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang berbeda. Maka sebagai kolaborasi atau kolaborasi antar guru itu akan meningkatkan, memecahkan, dan dapat memperbaiki permasalahan dalam pembelajaran. Itu adalah tujuan PTK. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Dari PTK yang Bapak Ibu lakukan akan diperoleh manfaat sebagai berikut. Apa saja manfaat dalam PTK? Jelas, yang pertama adalah meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas, sudah saya jelaskan tadi. Mengembangkan kinerja profesionalisme guru, melatih guru untuk menjadi problem solving. Paham ya? Melatih guru untuk menjadi problem solving dan melatih kreativitas guru, menumbuhkan rasa percaya diri guru dan meningkatkan kualitas suatu instansi sekolah. Semakin banyak guru-guru di dalam sekolah melaksanakan PTK, maka akan tercipta sebuah pembelajaran yang semakin efektif, menarik, dan inovatif. Nah, otomatis kualitas dalam pembelajaran sekolah itu akan meningkat. Maka jika dilanjutkan dengan PTS atau penelitian tindakan sekolah, maka akan lebih baik lagi. Maka dari itu, manfaat PTK sangat luas. Selain untuk memperbaiki kinerja guru atau kompetensi guru, juga untuk memperbaiki dari perilaku siswa, juga bisa meningkatkan proses pembelajaran dalam sekolah serta kualitas instansi sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik. Apa sih karakteristik dari PTK? Kita masih belajar teori dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, karakteristik dari PTK adalah inquiry. What is inquiry? Ya, jadi penelitian tindakan kelas itu berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. Jadi masalah yang didapatkan adalah masalah yang nyata di depan mata atau practice driven dan action driven. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki praktek secara langsung di sini dan sekarang. Itu adalah inquiry. Kemudian karakteristik yang kedua adalah reflektif. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan, sehingga dalam PTK selalu ditandai dengan adanya siklus. Siklus yang pertama dilakukan sebuah perbaikan, tapi jika masih mengalami atau permasalahannya masih ada, maka bisa dilanjutkan dengan siklus yang kedua dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Kemudian jika dianggap sudah tuntas atau sudah mendapatkan hasil yang maksimal, maka berhenti PTK sampai situ dan bisa dituliskan tentang pembahasannya. Nah,
Sedangkan kalau masih ada kendala di siklus yang kedua, kita bisa melanjutkan siklus yang ketiga. Nah, itu adalah karakteristik reflektif. Karakteristik yang ketiga yaitu kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran nggak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, tapi ia harus berkolaborasi dengan pendidik yang lain. Maka di sini masukan dari seorang kolaborator sangat penting untuk perbaikan dari seorang guru. Kolaborator juga bisa mengambil beberapa inovasi yang diterapkan guru melakukan penelitian sehingga bisa terjadi namanya adopsi, kemudian kolaborasi sehingga muncul sebuah sinergi untuk memperbaiki pembelajaran di kelas tersebut. Nah, apa sih ciri-ciri dari penelitian tindakan kelas? Yang pertama, merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian, merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Yang ketiga, tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan PTK, harus ada sesuatu yang baru untuk tujuannya memperbaiki dari proses pembelajaran. Jangan kalau sudah tahu salah dilakukan dengan cara yang sama, salah terus, salah dan akhirnya salah kuadrat seperti itu. Maka harus dilakukan tindakan yang berbeda dari kegiatan biasanya. Terjadi dalam siklus berkesinambungan minimal 2 siklus. Ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Pastikan dalam PTK, Bapak Ibu menuliskan dulu metode yang digunakan, yang di dalamnya ada langkah kerja. Jadi tahapan-tahapan dalam PTK harus jelas sehingga bisa dipahami guru, kemudian dipahami kolaborator, dipahami siswa, sehingga mereka tahu tahapan-tahapan dalam melaksanakan PTK tersebut. Kemudian ada unjuk kerja sesuai pedoman tertulis dari guru. Jadi ada sebuah proses perbaikan, entah itu proses dalam kinerja, ada proses dalam membuat media, atau proses dalam perbaikan nilai dengan evaluasi dan sebagainya. Maka itu semua harus dilaksanakan dengan baik. Itu adalah ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Ada juga ciri yang ketujuh, yaitu ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Kemudian ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Yang kesembilan, keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi melibatkan siswa yang dikenai tindakan tersebut. Yang kesepuluh, hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Pastikan Bapak Ibu ketika melaksanakan sebuah deskripsi dari siklus yang pernah dilaksanakan, maka harus ada perbaikan untuk siklus berikutnya. Jangan melakukan sebuah tahapan yang sama seperti siklus yang pertama, tapi harus ada perbaikan-perbaikan sehingga di siklus yang kedua ditemukan solusi yang lebih baik dibandingkan siklus sebelumnya. Baik, sekarang kita akan melihat bagian dari penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu adalah sebuah tindakan sendiri yang pastinya itu sebuah tindakan yang dilakukan oleh guru itu sendiri setelah dia mendapati sebuah permasalahan. Jadi perenungan yang terjadi, maka dia bisa memetakan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelasnya, sehingga dia harus mendapatkan sebuah obat atau pendekatan-pendekatan, misalkan teori tentang pembelajaran, teori tentang penggunaan media, teori tentang peserta didik, bagaimana meningkatkan prestasi dan sebagainya. Maka di situ setelah ditemukan sebuah permasalahan, maka dia mendapatkan sebuah teori. Lalu mengambil beberapa prinsip dan akhirnya melaksanakan atau mengimplementasi tindakan selanjutnya. Itu kurang lebih dari tahapan konsep penelitian tindakan kelas. Nah, sedangkan model penelitian tindakan kelas seperti yang saya tunjukkan tadi, secara teori itu ada minimal 2 siklus. Jadi seorang guru itu harus merencanakan apa yang akan dia laksanakan. Kemudian melakukan pelaksanaan dalam penelitian tindakan kelas, melakukan pengamatan, observasi dan sebagainya sehingga didapatkan sebuah data sehingga dilaksanakan sebuah refleksi. Ketika refleksi ini dianggap masih perlu yang namanya perbaikan, maka dia bisa melaksanakan siklus yang kedua.
dengan melakukan perencanaan ulang, dengan memberikan tahapan-tahapan yang berbeda, perlakuan yang agak berbeda dibandingkan siklus yang sebelumnya, dan melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan tersebut ke dalam pelaksanaan PTK. Sambil melakukan pengamatan dan mendapatkan hasil data, kemudian guru bisa melaksanakan refleksi. Jika refleksi di siklus yang kedua ini sudah mendapatkan hasil yang maksimal atau sudah sesuai dengan keinginan yang ditujukan, ada perbaikan di sana, ada peningkatan di sana, ada mungkin pola yang berbeda dari siklus yang sebelumnya yang sifatnya positif, maka sudah bisa dinyatakan PTK itu selesai atau berhasil. Tapi jika siklus kedua ini masih mengalami kendala atau masih memerlukan sebuah tahapan berikutnya, maka bisa dilaksanakan siklus yang ketiga. Itu adalah model penelitian tindakan kelas. Bagaimana jika kita ingin melaksanakan langkah dalam satu siklus? Ya, jadi Bapak Ibu merencanakan dulu, perencanaannya jelas menggunakan RPP, ya. Kita sebagai seorang guru harus melihat apa sih masalah-masalah yang dihadapi siswa, kemudian kendala apa dalam proses pembelajaran kita susun perencanaan, kemudian kita buat RPP-nya, kita carikan sebuah solusi-solusi dari teori-teori yang kita dapatkan, kemudian kita melaksanakan tindakan. Jangan lupa kita bikin yang namanya rule atau tahapan penelitian, sehingga siswa tahu, guru tahu, kolaborator juga tahu. Kemudian setelah melaksanakan tindakan, kita bisa melaksanakan observasi atau pengamatan. Kemudian kita analisis hasilnya, apakah sudah sesuai, ada perbaikan dari yang kita inginkan. Nah, itu terjadi di proses refleksi atau evaluasi. Jika proses refleksi atau evaluasi ini masih mengalami kekurangan atau mengalami kendala, maka kita bisa melanjutkan ke siklus kedua dan siklus yang ketiga, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu kesalahan umum yang biasanya terjadi ketika kita melaksanakan atau ingin melaksanakan PTK. Apa saja ya? Biasanya PTK itu hanya berupa pembelajaran biasa. Nah, seharusnya kita memberikan sebuah perbaikan dalam proses pembelajaran kita yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Di sini guru merasa sudah melakukan peningkatan, padahal sebetulnya masih belum. Nah, itu ya. Jadi itu kesalahan umum. Jadi seakan-akan siswa nggak bisa. Nah, nggak bisanya karena apa? Oh, mungkin nilainya jelek. Akhirnya apa? Ya sudah, dikasih soal yang agak mudah. Loh, ini bukan sebuah solusi. Kita harus mencari tahu kenapa sih siswa itu kok tidak bisa. Tidak bisanya di mana? Itu dilakukan yang namanya tahapan kita menelaah kendala-kendala atau fakta-fakta apa terjadi, masalah apa di dalam kelas kita. Kalau misalkan kendalanya ketika kesalahan dalam penyampaian materi, siswa tidak paham dan sebagainya, kita angket dulu siswa. Kenapa sih? Nah, seperti itu. Nah, nanti akan diketahui kendalanya di mana. Ya, itu. Terus kemudian baru merupakan hal yang biasa yang harusnya telah dilakukan guru. Tetapi selama ini guru belum melakukannya. Nah, biasanya itu menggunakan lembar kerja, menggunakan alat pelajaran, mengevaluasi aspek afektif, menganalisis portofolio, menganalisis hasil ulangan, ya. Jadi kita harus benar-benar melaksanakan tahapan-tahapan PTK dengan baik, tidak hanya sekedar mengganti soal atau mungkin menganalisis portofolio dan sebagainya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu contoh dari judul penelitian tindakan kelas. Apa saja contoh-contohnya? Oke, kita akan cek ya. Nah, ini. Salah satu keberhasilan guru dalam mengajar siswanya bisa dilihat melalui nilai. Semakin banyak siswa yang bisa melampaui KKM, semakin besar tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. Hal itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Adapun contoh PTK adalah sebagai berikut. Misalnya, guru A mengampu mata pelajaran matematika di SMP B kelas 7. Dari hasil penilaian selama tengah semester, rata-rata
memperoleh nilai matematika di kelas 7C itu hanya 6. Sementara KKM yang diharapkan adalah 7,5. Dari 30 siswa kelas 7C, hanya 5 anak yang berhasil mendapatkan nilai di atas 7,5. Nah, sekarang kita bisa mengetahui kalau KKM-nya 7,5 dan anak di kelas itu hanya mendapatkan 6,0 dan cuman ada 5 siswa dari 30 siswa yang mendapatkan nilai di atas 7,5, maka dari kondisi ini tentu terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sebagai guru yang mengampu mata pelajaran terkait, guru A tidak bisa tinggal diam. Guru A harus melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7C. Tindakan itu bisa berupa penerapan media pembelajaran seperti visualisasi, permainan, alat peraga, dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh permasalahan yang akhirnya bisa diturunkan menjadi sebuah perencanaan dalam penelitian tindakan kelas. Oke, kita akan lihat beberapa judul PTK. Kita akan cek Bapak Ibu ya. Judul yang pertama, peningkatan keterampilan menulis narasi melalui metode kerja kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 SDN 17 Aro 4 Korong Kota Solo. Nah, di sini rumusan masalah yang diambil kita bisa lihat dari judulnya, peningkatan keterampilan menulis. Nah, berarti di sini ada kendala utama yaitu tentang keterampilan menulis siswa. Nah, di sini maka bisa diambil rumusan masalahnya sejauh manakah peningkatan mutu proses pembelajaran keterampilan menulis narasi dengan menggunakan metode kerja kelompok. Karena di sini ada yang akan dituju adalah meningkatnya keterampilan menulis narasi. Obatnya adalah metode kerja kelompok. Materinya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Objeknya atau siswanya adalah kelas 6 SDN 17 Aro 4 Korong Kota Solo. Seperti itu. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu ada dua rumusan masalah yang diambil dari judul ini. Sejauh manakah meningkatkan mutu proses pembelajaran keterampilan menulis narasi dengan menggunakan metode kerja kelompok? Yang kedua, sejauh manakah peningkatan hasil belajar. Nah, jadi di sini ada mutu proses pembelajaran. Yang kedua adalah peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran keterampilan menulis narasi setelah menggunakan metode kerja kelompok. Bapak Ibu bisa melihat dari contoh judul ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya, kalau apa sih kendalanya itu harus ditunjukkan. Kemudian menggunakan metode apa, kemudian pada materi apa, dan objeknya siswanya siapa itu. Nah, kita bisa lihat lagi ada contoh yang kedua. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas 5 melalui model pembelajaran Problem Based Instruction atau PBI. Apakah PBI dapat meningkatkan kualitas belajar siswa? Nah, oke. Apakah PBI dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa? Nah, jadi ini adalah upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ada lagi peningkatan prestasi belajar siswa kelas 8F pada mata pelajaran matematika melalui kegiatan kelompok belajar tutor sebaya di SMP Negeri 22 Semarang. Ini yang contoh yang tadi ya, kendala yang saya tunjukkan di depan tadi. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa kelas 8F SMP 22 Semarang pada mata pelajaran matematika melalui kegiatan kelompok belajar tutor sebaya. Bagaimana perubahan sikap dan perilaku siswa? Nah, berarti ini bisa menggunakan angket ya nanti ya. Siswa kelas 7F Negeri 22 Semarang dengan kegiatan kelompok belajar tutor sebaya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya tunjukkan ciri-ciri dari judul PTK. Nah, ini ada juga judul PTK. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu tadi memahami tentang teori awal ya hampir 30 menit atau hampir setengah jam, kita berbicara tentang
teori awal dari PTK, maka selanjutnya nanti kita akan belajar tentang langkah-langkah untuk membuat PTK. Seperti apa? Tunggu di video selanjutnya, masih di channel Ariseka Prasetya Official. Tetap stay tune, tetap belajar, tetap fokus karena kita tujuannya adalah untuk membuat PTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.